siap buat pertandingan hari Minggu? Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Kita mau juara nggak? Mau juara nggak? Mau juara nggak? Let's go, come on, come on, come on! Kita siap main nggak? Siap. Siap main nggak? Siap. Siap main nggak? Siap. Siap main nggak? Siap. Siap main nggak? Ayo! Oke, kali ini kita akan bicara tentang sepak bola usia muda. Semua orang tahu gitu bagaimana prestasi sepak bola usia muda kita di tingkat internasional. Pada saat kita masih anak-anak masih berusia 11, 12, 13, 14, itu prestasinya luar biasa. Mereka bermain, mereka mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan mereka bisa meraih berbagai macam gelar. Tapi setelah itu seakan-akan kita kalah bersaing dengan tim-tim macam Asia seperti Korea, Jepang, dan Arab Saudi. Nah, ini akan kita bahas malam ini. Nah, kita kedatangan nih tamu spesial yang seorang pemain yang sudah malang melintang di persepak bola nasional. Pemain dari Nigeria yang pernah bermain di beberapa klub di Indonesia, Persikabo, kemudian main di PS Asahan, juga main di PS Sigli juga, dan terakhir juga menjadi pelatih di tingkat usia muda. Siapa dia? Mari kita sambut Chimera Worgu Kem. Selamat malam. Dari Nigeria. Selamat malam, Coach. Malam. Dari mana aja nih seharian? Aktivitas seorang Aktivitas seharian. coaching. Sekarang saya udah gabung sama di klub Emerald Soccer Academy. Ya, ya, oh, yang di Cibubur itu ya. Cibubur. Ah, yang anak ya. Aktivitas pagi sampai malam just football. Yang saya lihat mereka benar-benar untuk grassroots football and development football itu di Indonesia. Dulu saya anggap nggak bisa begitu. Ya, ya. Waktu saya gabung, saya lihat ada program-program yang luar biasa di akademi. So, itu yang pertama bikin saya senang sekali. Saya senang sekali bisa gabung sama mereka dan I'll do my best to help anak-anak kita yang usia muda. Oh, dan ini yang pertama kali pegang youth atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya saya udah pegang di Cipta Gemilang. Sebelum kesini saya pegang berapa tahun lalu. Cipta Gemilang ya. Ya, saya pegang tim usia 2008. 2008. Ya. Dan pindah ke sini, saya lihat itu juga sudah beda. Dalam berarti there's something good about Emerald Soccer Academy that will help the kids. Ya, ngomong-ngomong, Coach, udah terakhir main bola kapan sih, Coach? Udah terakhir saya main bola itu udah mungkin 12 tahun ya, 2010. 2010. Ya, saya terakhir main bola. Terakhir main di mana? Di Sigli. Oh, Sigli. Terus sebelumnya? Sebelumnya sudah main di Persema Malang, saya sudah main di Kediri, sudah main di Asahan, dan di Persikabo Bogor, Liga 1. Udah cedera, off 1 tahun, balik lagi main di di Aceh. 1 tahun kemudian udah saya pensiun. Striker waktu itu ya? Striker ya? Berapa gol di Liga? Tergantung liga. Kalau kadang-kadang saya main jadi striker, pelatihnya juga waktu di Bogor. Persikabo ya? Ya, Persikabo Bogor. Yang lucu, ada game yang pelatih sudah lihat, oke, waktu dalam situasi begini kita berusaha di gelandang posisi midfield. Oh, saya ada lagi midfield. Masalah nggak itu gol? Enggak, buat saya bukan masalah, saya bisa posisinya, saya bisa main baik, bagus posisi itu. Attack midfield bagus, saya bisa, striking bisa. Terus kalau klub yang paling menarik pada waktu memperkuat klub itu yang paling disukai itu klub yang mana? Waktu masuk gitu, sama saja atau? Sama, cuman Persikabo dan Persema Malang. Tim pertama saya di Indonesia itu yang paling saya. Apa yang paling berkesan, Coach? Itu pelatihnya. Oh, pelatihnya. Pelatihnya
Waktu itu siapa itu pelatihnya? Pelatihnya Rohanda ya? ya Rohanda. Dia seperti papa saya waktu saya baru masuk ke Indonesia di was taking me like a son. Main latihan pertama, jadi latihan pertama dia udah mulai panggil saya pentok korek. Oh, pental korek. Pental korek. Rambut nggak ada rambut. Oh, karena nggak ada rambut. Saya fighter. Iya. Benar-benar fighter. Yang pertama itu tes pertama, latihan pertama bisa cetak cuma 1 gol. Semua gol itu saya yang create. Yang satu, besoknya main lagi. Besoknya 4. Iya. Dicoba, nah udah hari ketiga dikasih kontrak sama Persema Malang. Dia dari apa aja, dia bicara sama saya seperti anak, dikasih advice. Papa itu luar biasa. Saya nggak pernah bisa lupa-lupain. Rohanda. Terus apa namanya yang paling yang ininya yang kalau tadi berkesan tuh bersama Malang dengan pelatih Rohandanya. Nah kalau kira-kira ada pengalaman buruk nggak waktu bermain di Super Indonesia? Waktu saya cedera. Waktu saya cedera. Di Malang saya patah tulang. Terakhir di mana sih itu waktu Di Sigli? Terakhir Sigli ya, sebelum cedera. Terakhir Sigli. Waktu saya cedera itu di Bogor. Oh, di Bogor. Liga 1. Liga 1. Cuma lagi jalan baik saya oke. One of the best players in the team. Kalau panggil nama 5 pertama pasti saya akan. So saya terlalu all game. Semua game saya main cuma 1 game yang saya main sama tim itu saya kalah. Cuma 1 game aja. Yang lain saya. Waktu saya cedera itu yang paling buruk buat saya. Cedera itu waktu saya in the peak of my. Oh lagi bagus-bagusnya ya? Cuma lagi jalan. Waktu itu game lawan Lamongan, saya yang cetak gol equalizer itu 1-1 jadi goal of the week kepada kami. Itu ada live game. Oke, Coach, satu lagi ini pertanyaan kami ini. Menurut Coach itu gimana sih sepak bola Indonesia saat ini? Yang dulu, yang waktu Coach masih bermain, sama sekarang. Melihatnya di mana? Yang saya lihat sekarang dari dulu, yang saya lihat sekarang dari dulu. Yang senior yang main dulu mentalnya lebih kuat, yang main di timnas. Yang ada sekarang juga berkata masalah pemain-pemain kita sampai sekarang liga itu masalah mental. Kalau latihan fisik kita dapat, teknik kita dapat, cuma tinggal mental aja. Apa itu ininya? Lebih detail lagi apa? Fighting spiritnya kurang. Terutama untuk timnas nasional tim sampai bawah. Padahal kalau di klub kan mereka sudah digaji kontrak sangat mahal sekarang. Bukan masalah sangat mahal, mentaliti kita aja. Itu yang saya lihat. Kalau dulu lihat Ponari Astaman, itu yang saya paling suka. Gini, lihat video-videonya, lihat game-gamenya. Iya. Kalau 15 menit pertama, 12 menit pertama, nggak ada orang yang gelandang yang bisa kontrol pegang bola di situ. Dia hancur semua. Kalau dia udah kuasai situ, baru dia mulai main. Kenapa? 15 menit pertama, 2 tim lagi fight yang bisa kuasai positional play. So, Firman Ponari Astaman, dia selalu gini, first push, dia tackle-nya kuat semua. Kalau udah kuasai midfield, baru timnya bisa main. Kalau nggak menang midfield, timnya nggak bisa main. So saya lihat itu dia punya mental yang kuat. Amerika nggak mau kalah, ini mau kalah. Cuma kalau udah down mental sedikit, nggak bisa comeback. Itu yang saya lihat. Kita punya potensi yang luar biasa di Indonesia. Ya. Cuma tinggal mental kita aja. Kalau ngeliat sekarang nih kayak pemain-pemain muda yang ada di kita yang di timnas lah, nyaraannya Sintayong sekarang ini. Ada Egy, ada Witan, kemudian ada kemarin yang tadi ke luar negeri itu Marcelo Ferdinand. Itu menurut Coach gimana? Ya bagus, cuma bagus juga, cuma saya lihat tetap semangat. Dalam situasi kita tim susah, yang bisa bantu tim bisa comeback. Pernah Nigeria lagi kalah di World Cup. Iya. 4-1.
we came back 4-4. 4-4. Dirimu. Yang saya bilang itu di Indonesia bisa, kita punya potensi dan kualitas pemain yang bisa, itu kan mentality yang kita harus kerjain teman-teman itu. Ya, tapi lebih yang tegas. For me, all round oke. Contoh, persiapan sudah oke, semua sudah oke. Kalau mental kamu nggak kuat, langsung fisik kamu jatuh ke Langsung drop juga ya ini kalau kena tekan atau apa. walaupun latihan apa aja 100% dapat hari. Kalau mental kamu nggak strong, lihat lawan kamu udah give up duluan, udah selesai. Nah, ngomongin mental, ntar kita sambung lagi setelah iklan berikut ini ya Coach ya. Oke, masalah mental nih sepak bola usia muda. Nah sekarang Coach sudah di jalur nih, ya, sebagai pelatih di tingkat usia muda. Sebelumnya pernah pegang Cipta Gemilang, terus saya dengar juga di mana British International School ya? British. Nah, itu juga pernah pegang dan sekarang di Katiman Sport Academy. Apa yang Coach Worgu ini ingin coba kembangkan atau untuk bagaimana memperbaiki cara mental anak-anak dari usia dini? Ya, itu yang penting. Yang pertama disiplin. Kalau anak-anak sudah disiplin dari usia dini, itu yang dia bawa sampai level senior. Kalau dalam usia dini anak-anak gak disiplin, dan kita bilang, oh gak apa-apa, dibantu aja. No. Harus dia jalanin dalam rutinasnya. Contoh, di iklan, di mes, di Merak. Pemain-pemain yang ada saya pegang sekarang sudah tahu pelatih ini disiplin, sangat disiplin. Aturan makan sudah, itu harus disiplin. Jam tidur harus disiplin. Kalau dikasih tugas harus disiplin. Kenapa? Contoh, kalau kamu dikasih tugas individu kamu nggak bisa kerjain, nggak mungkin kamu bisa kerjain tugas kelompok. Kenapa? Kamu sendiri nggak disiplin. Masa kamu disiplin dari kerja kelompok? Lebih parah, kamu akan biarin teman akan bantu. Oke, contoh, saya kasih program possession play anak-anak kemarin. Satu pemain, lawan ambil bola dari dia. Daripada dia langsung ribut bola itu ambil, dia ketawa, oh kuning yang jaga. Dapat bola itu. Contoh, kamu dikasih responsibility sama orang tua. Ya. Dari teacher. Mereka sudah titipkan ke diklat itu kan, Kamu nggak bisa. pengorbanan yang besar itu orang. Kamu nggak bisa. Ya. So, yang mana kamu bisa? Yang saya lihat anak-anak bisa dari awal kita disiplin anak-anak ini yang jalan benar. Itu kunci ya, Itu disiplin itu kunci kunci. disiplin. Lihat pemain-pemain Korea. Disiplin. Detail. Kalau dikasih spesifik kerja, dia lakukan sampai detail. Habis makan, saya nggak mau habis makan, kamu taruh piring, habis makan taruh piringnya di meja makan, harus ambil. Itu contoh. Habis makan dia taruh. Jadi berarti anak itu nggak disiplin. Ya. Kalau kita udah lihat dan harus dikasih hukum sesuai. Ya. So dia tahu, dia tahu. Bukan untuk jahatin anak-anak, untuk bantu anak-anak ini individual disiplin. Itu pasti akan berpengaruh ke dalam lapangan nanti ya. Benar. Di Diklat sendiri nih atau di tim usia muda sebelumnya itu pasti banyak orang tua kalau pas pertandingan turnamen itu kan maunya juara, Ya, benar. maunya menang, Ya, benar. maunya menang gitu kan. Itu benar. Mereka maunya menang prestasi. Ya, itu benar. Menurut coach untuk usia muda bagaimana? Apakah juara atau kemenangan itu yang paling utama buat mereka? Bukan. Yang paling pertama, anak-anak itu bisa paham main bola bagaimana? Bagaimana dulu? Ini benar. Kalau kita dilatih, practice make perfect. Kalau dilatih dalam yang nggak benar, tetap perfect dalam yang nggak benar. Iya.
So we have to teach them on the right way to play football. Itu yang nomor 2. Orang tua itu, anak itu menang, juara, kalau dia jadi pemain bola yang hebat, dan bisa main di liga dan main di timnas juga. Benar, bukan semua pemain yang bisa main di timnas. Buat yang penting jadi pemain top. Ya. Kenapa itu sudah jadi dia udah juara? Bukan. Jadi gara-gara kita desperate to win, kita lakukan acara sistem yang nggak benar untuk juara. Kalau juara, anak-anak itu nggak jadi, buat apa? Ya, you can win. There are so many ways to win. Jadi all need process. By process. Yes. Yes. The right process and patience. Yeah. Gini, yang saya lihat di football kita, pengurus-pengurus juga nggak sabar. Mereka maunya cepat pengen menang. Grassroots itu harus Iya, grassroots ya. grassroots harus Proses. Gini, Passionnya juga harus ada. passionnya harus ada. Anak sekolah, semua contoh kita punya mungkin 25 pemain Ya. anak usia dini. Nggak mungkin motorik dan level of understanding Sama. IQ sama. Ya. Contoh di sekolah, di kelas, Ya. ada yang dapat ini first terus, ada yang ini layak, Iya, yang iya. bagus sama. So, berarti semua butuh proses. Iya. Ada yang cepat paham, Iya. ada yang enggak, Yang ada yang lambat. gifted, ada yang enggak. Nah itu cara penanganan berbeda. Nah, ada yang genius di kelas, ada yang enggak. So, harus sabar kita. Saya pernah pegang satu tim orang, saya datang situ, akademi dia bilang, saya lihat anak-anak ini, kira-kira kapan anak-anak ini bisa? Saya bilang minimal kalau grassroots itu 2 tahun. Habis 2 bulan dia udah bilang, cepat ya. Kalau bisa 4 bulan itu udah anak-anak ini sudah jadi. Saya bilang ini bukan tim liga. Iya. Nah, ini anak-anak yang belum bisa kontrol bola, belum bisa passing. Berarti kita kerjain Jadi teknik-teknik fundamental dasarnya dulu ya. Kalau udah dapat itu, baru mulai dalam kerja kelompok. Ya. Ya, so it is easy that way. But you know, they want it fast. Sometimes orang punya tim SSB atau akademi bukan sabar. Iya. Itu one of the biggest problem. Yes, in front of everybody, ya kita lagi loh. Inside, really, they are not patient. Oke coach, nah kita sambil kita lihat cara coach melatih. Oke. Yang pertama di Gratisa. Ya. Kita siap buat pertandingan hari Minggu. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap nggak? Kita mau juara nggak? Mau juara nggak? Mau juara nggak? Let's go, come on. Kita siap main nggak? Siap. Siap main nggak? Siap main nggak? Siap menang? Siap menang? Ayo! Dia bisa bercanda apa, prinsipnya sama dia strict, fleksibel juga. Terus saya mau nanti kalau kita start harus disiplin, start dari main kita. Oke. Dia pun berguna kita.
Jangan lihat bawah terus, lihat depan juga. Bawa bola ya, 1-2 lihat depan, 1-2 lihat depan. Pegang di usia berapa coach ini yang sekarang ini? Sekarang saya pegang di usia 2004, 2005, 2006 ya? Oh, berarti pas mereka memang matang-matangnya matangnya pemain-pemain di diklat gitu ya? di klubnya. Karena usia 15, 16 itu kan udah mereka harus bersiap Udah bersih untuk bertarung gitu kan? beda bertarung walaupun di timnas atau di Liga Liga 1, 2, 3 ya. yang saya lihat anak-anak itu mindsetnya luar biasa. Kenapa? Mungkin mindset itu dari usia lebih mungkin dari waktu masih 8 tahun, 10 tahun di ISA. Bisa di Platisa itu Di Platisa itu udah kelihatan. Fundamentalnya udah kontrol bolanya sudah bagus, fundamentalnya sudah bagus. Reading of the game juga sudah ada, sudah begitu. Sorry ini kita warung kopi tapi warung kopinya lagi tutup. Oke, nggak apa-apa. Next time aja. Udah terlalu malam jadi kopinya nggak ada. Tapi ini warung kopi, kita ngobrol-ngobrol di Next warung time kopi. aja, next time. Nah ini kita lanjut nih kompetisi tadi atau turnamen yang untuk usia muda. Ya. Tadi coach sempat nyebut Liga Top Score ya salah satu yang cukup menurut kita memang kompetisi yang cukup baik lah ya. Kita. Nah menurut coach itu bagaimana sih tata kelola untuk kompetisi atau turnamen yang di Indonesia ini yang untuk usia-usia muda, termasuk ya kita lihat pemerintah punya Piala Suratin, tapi kan nggak jalan sekarang yang 15 atau 17 tuh ya mungkin karena kondisi tragedi Kanjuruhan kemarin itu kan ada beberapa daerah yang jalan, ada yang nggak jalan, terus mereka juga ikut mandek juga. Nah bagaimana ini menurut coach dengan adanya turnamen kompetisi yang ada di terutama Jabodetabek lah, ada Liga Top Score, ada Liga Sentra kita lihat, kemudian ada Garuda Super League dan lain-lain. Yang pertama yang saya respect Liga Top Score. Udah berapa tahun sekarang nggak pernah lignya berhenti. Dan saya lihat tanpa improve anak-anak bisa main liga usia dini bisa main liga 3-4 bulan. Ya itu sepanjang itu banyak kategori usia juga kan? Benar, 4 bulan. Kalau ada kompetisi dalam 3-4 bulan, berarti anak-anak bisa dimaksudkan dalam improve India ada banyak game dapat. Iya. Menit bermain itu penting ya. Penting. Penting sekali. Latihan, contoh di sekolah, habis guru belajar sama guru, sama teacher, dikasih tes, dikasih ujian, exam, baru naik kelas. Sama, habis belajar, dikasih ujian game, pertandingan, habis itu selesai kompetisi, hasil ada. Iya. Bisa dicek. Oke, statistik anak-anak ini ditimbangkan improve enggak? Kelihatan yang saya suka dalam bola itu kelihatan sendiri dalam. Ngomong-ngomong tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Tangerang Tangerang. Anak, istri, sama anak dan orang Indonesia. orang Indonesia. Wah. Putranya berapa usianya? Anak saya 7 tahun. 1. Laki-laki. Boy. Sudah latihan bola. Wah. Pernah waktu saya pegang Indonesia Muda, saya bawa dia ke sana. Oh, latihan juga. Iya, dia latihan sama dia masih 5 tahun. Waktu itu dia latihan sama usia 8 dan 10 tahun. Saya suruh dia berani.
Game pertama, saya nggak pernah beliin dia bola ya. Saya mau dia house. You want it, you work for it. Ya, tidak memaksakan lah ya. Tidak memaksakan. Tapi kalau memang dia mau, Silakan. ikut bapaknya. Oke. Ikut saya, mau lihat latih oke, saya bawa. Dia lihat dari situ sepatu yang dia pakai, baju yang dia pakai. Dia bilang dia mau main, silakan. Pakai hari itu semua main. Dari situ, udah mulai main bola. Iya, iya, iya. Habis itu saya bilang, kalau di sini saya bukan papa kamu ya, saya pelatih kamu. If you wanna play, ikut peraturan semua. Kalau enggak, I send you out. Dia tahu. Oh coach, capek. Oke, udah. Coach, mau minum? Oke. But kalau mau cemen, no way. I Yes. send him out. He knows. Saya pelatih yang kalau saya masuk lapangan 2 jam itu saya berubah konsentrasi full. Saya mau itu kalau udah selesai itu baru walaupun sama anak-anak bercanda atau apa, saya disiplin and very careful to monitor them because harus observe anak-anak. Ada yang belum makan siang, lapar, tetap mau latihan bola. Dia latihan kalau nggak observasi bisa sakit, bisa pingsan. Saya pernah. So I'm always watching. So I observe everybody, anything I see, I stop. Itu aja. So itu aja. Kalau anak saya dia udah tahu. Buat sekarang saya suruh dia konsentrasi sekolah berapa bulan ini. Udah, konsentrasi sekolah, saya kerja tempat jauh, so nggak bisa suruh konsentrasi. Nah, Ini tinggal di ini tinggal di mes juga. Yes. Saya tinggal kalau kompetisi. Kalau habis game, weekend, saya langsung pulang. Balik lagi, 1 hari kemudian, udah saya mulai masuk kerja lagi. Itu waktu untuk apa bersama dengan keluarga ya? Ya, cuman 2 hari sama quality time. Quality time, saya kasih quality 2 hours itu, 2 days itu quality time full sama dia. Dan setiap pagi saya bangun, pasti saya telepon. Bangun, sekolah, habis itu kita 2 pagi, malam, tetap lagi telepon, kita 2 malam, udah baru mereka bisa tidur. Ini terakhir aja coach, ini kan apa sih sebenarnya harapan dari Coach Borgu untuk sepak bola Indonesia khususnya di usia muda? Ya, harapan saya di usia muda ini siapapun yang akan jadi ketua umum. Ini ada kongres ya. Ada kongres pemilihan untuk ketua umum yang baru. Harus kita benahi. Football kita lagi dari usia ini. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau foundation kita sudah bagus dari foundation, berapa tahun kemudian kita akan ada hasilnya. Dan harus kita sabar. Iya. Benar sabar. Dari orang tua, official federasi, official teams, itu ada. Itu yang kita kurang sabar. Contoh, kita lihat di Eropa, waktu kita lihat semua udah mulai jalan baik, kita mau seperti itu. Cuma sebelum jadi, mereka udah kerja 10 tahun atau 8 tahun lalu. Kalau kita mau mie instan, nggak boleh, kita nggak bisa. Ini negara ini luar, we are very rich, Indonesia. We are very rich in terms of pemain, officials, intellectuals, they are very smart. Officials kita ini bisa. Kalau benar-benar mau benahi liga kelompok usia muda, youth bisa. development lah. Tidak bisa. We've done it before. We can't do it. We have to go back to class, retrace our mistake. Salah kita dari mana? Kalau kita ada tarik salah kita dari mana itu? Easy perbaiki. Kalau kita belum retrace our footsteps, that is retrace our footsteps, we still continue this way. But I believe everything will be fine again. There's always a way out. I believe dalam ketua umum kita di PSSI, there will be a revolution in terms of benahi usia dini. Because usia muda ini yang akan kasih kita the leverage we need in future. And yang you know, kalau
kita disiplin. Contoh, kita mau main liga begini, agak spesifik, agak disiplin to follow. Anak-anak juga akan ikut. Kalau orang tua yang nggak disiplin, ya ikutin orang tua ya, anak-anak ikut orang tua. Kita sendiri yang jadi orang tua harus disiplin dulu. I'll be honest with you all. Iya. Kita orang tua honest, disiplin. Anak-anak kita itu. Itu aja. Ya, terima kasih.